Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Kusfajri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester 1 mata kuliah PTIK, dan saya akan mempresentasikan contoh hasil makalah yang saya jadikan PPT di sini. Saya membuat judul makalah ini adalah tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian, maka dalam kajian pustaka ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Untuk artikel 1, hasil penemuan Charles Babbage, Lovelock, dan Alan Turing. Yang pertama, Charles Babbage merupakan seorang ilmuwan dan matematikawan Inggris. Charles Babbage memulai penemuannya dari rasa keingintahuan untuk memecahkan perhitungan matematika secara lebih cepat. Awalnya, Babbage membuat sebuah kalkulator kecil untuk hitungan matematika hingga 8 desimal. Lalu pada 1823, pemerintah Inggris memberikan bantuan finansial untuk mengembangkan alat serupa, namun lebih canggih. Dari sini diferensi ingin pertama kali dikenal. Mesin ini mampu menghitung hingga 20 desimal untuk menambahkan dan pengurangan matematika sederhana. Cara kerjanya bersifat manual, yaitu dengan menarik tuai angka 1-9. Dikit-dikit tersebut nantinya menghasilkan hitungan sesuai dengan persoalan yang diberikan. Yang selanjutnya ada Lovelock. Kontribusi Lovelock berkesempatan untuk menerjemahkan konsep analytical engine milik Babbage sebagai bahasa Prancis bersama dengan insinyur dan matematikawan Italia Luigi Federico Manabrea. Dari hasil pemikiran tersebut, Bernoulli selain itu ia juga menjelaskan tentang potensi mesin Babbage dalam memproses hal selain dalam bentuk angka seperti huruf alfabet. Yang selanjutnya ada Alan Turing. Pada 1936, Alan Turing membuat sebuah konsep penelitian tentang sebuah mesin yang dapat menjawab semua pertanyaan, bahkan bukan yang berkaitan dengan hitung aritmatika, uncomputable numbers, with an application to the Esjadungs problem, menjabarkan konsep algoritma mutakhir kala itu beserta perhitungan mekanik untuk pemecahan masalah yang diberikan. Itu tadi adalah salah satu penemuan dari tim Charles Babbage dan Lovelock Alan Turing yang ditemukan berupa komputer dan juga program yang terdapat dalam komputer. Untuk artikel yang kedua, hasil penemuan dari Alexander Graham Bell. Ini adalah salah satu tokoh penemu
pertama kali teknologi teknologi komunikasi yang bisa kita kenal sekarang dan biasa kita pakai yaitu telepon. Berikut adalah penjelasan dari hasil penemuan Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell merupakan seorang penemu alat komunikasi telepon pertama kali. Tapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya telepon pertama kali ditemukan oleh Antonio Meucci pada tahun 1849. Tetapi pada tahun 1877, setelah mendapatkan hal paten atas penemuan telepon, dia bersama kawan-kawannya mendirikan perusahaan American Telephone and Telegraphy Company (AT dan T). Dari situ penggunaan telepon semakin tersebar luas dan mendatangkan banyak keuntungan bagi perusahaan Bell. Setelah sukses mengembangkan telepon dan menjadi kaya raya, Bell tidak berhenti meneruskan penelitian untuk terus membuat berbagai macam alat dengan tujuan mulia untuk menolong orang-orang tuli. Dan dari pernyataan di atas, penemuan dari Alexander Graham Bell juga berpotensi cukup baik dan bisa dianggap sangat-sangat dimanfaatkan oleh banyak orang, dan juga penemuan alat tersebut juga bertujuan mulia untuk menolong orang-orang yang memiliki kekurangan untuk hal komunikasi seperti orang tuli yang dijelaskan tersebut. Dan kita masuk ke artikel yang ketiga, hasil penemuan dari tim Berners-Lee tahun 1989. Penemuan ini adalah contoh dari penemuan yang dapat kita akses juga dan yang biasa kita pakai, yaitu program website atau World Wide Web, yang biasanya lebih memudahkan kita untuk memperoleh informasi dari internet atau berbagai internet, dan kita bisa juga mencari berbagai informasi lewat sosial media juga dengan menggunakan penemuan website tersebut. Dan berikut ini adalah penjelasan mengenai penemuan dari tim Berners-Lee. World Wide Web atau WWW ditemukan oleh Timothy Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Timothy Tim Berners-Lee, yang juga dijuluki sebagai Bapak Internet Dunia, merupakan pria kelahiran Inggris 8 Juni 1955. Tim menempuh pendidikan di Universitas Oxford hingga mendapatkan gelar sarjana. Setelah lulus, dirinya bekerja sebagai software engineer di CERN, yaitu laboratorium fisika partikel besar di dekat Jenewa, Swiss. Di perusahaan inilah ia membuat proyek WWW, dalam bahasa Indonesia World Wide Web dapat diartikan sebagai waring wirawanua. World Wide Web memiliki fungsi sebagai penyedia data dan informasi yang diperlukan untuk pengguna internet. World Wide Web akan menghubungkan pengguna internet ke berbagai server. Jadi penemuan dari tim Berners-Lee ini memudahkan kita untuk mengakses segala informasi yang ada di luar sana, dan tidak terlalu susah juga untuk kita mengaksesnya, dikarenakan juga
pada zaman sekarang sudah adanya internet untuk mengakses website yang sudah disediakan oleh tim Berners-Lee yang ditemukan pada tahun 1989. Dan ada juga ini, dan pada tahun 1994 tim pun mendirikan World Wide Web Consortium (W3C), sebuah komunitas internasional yang didedikasikan untuk mengembangkan standar web terbuka. Dirinya pun menjadi direktur W3C hingga saat ini. Dan seperti itu tadi contoh review dari artikel-artikel yang saya buat, yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Jadi kesimpulannya, kemajuan teknologi dapat dipengaruhi dengan perkembangan zaman juga, karena itu dalam hal suatu penemuan para ilmuwan terdahulu dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan teknologi untuk mengakses suatu informasi sangat dibutuhkan. Dan juga penemuan teknologi komunikasi juga sangat mengaruhi dalam kehidupan kita di zaman ini, untuk kehidupan sehari-hari, dan juga untuk kita memperoleh informasi dari berbagai penjuru. Maka dari itu kita juga harus pandai-pandai mengolah suatu informasi dan mengakses komunikasi antar kelompok dan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Yang terakhir juga, ini ada contoh penemuan teknologi informasi dan komunikasi yang berhasil ditemukan oleh 3 tokoh di atas tadi. Bisa dilihat di layar saya. Yang pertama ada contoh penemuan dari Charles Babbage, Lovelock, dan Alan Turing. Dan yang di sampingnya ada penemuan Alexander Graham Bell yang berupa telepon, yang dimana perkembangan telepon tersebut sekarang sudah sangat modern. Dan yang di sampingnya adalah contoh penemuan tim Berners-Lee, dan juga ada penjelasan singkat pada gambar tersebut. Itu tadi adalah presentasi saya mengenai tugas ulangan akhir semester. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin ada salah atau tutur kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.